Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang adik-adik semuanya. Bagaimana kabarnya? Semoga kita selalu dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Nah, sesuai dengan yang telah tertera di PowerPoint ini, kita hari ini akan membahas tentang minyak bumi. Sebelumnya Ibu mau tanya, nah apakah saat ini masih ada di antara kita yang menggunakan kayu bakar untuk memasak? Ya, sebagian mungkin masih ada dan sebagian lagi sudah beralih ke memasak menggunakan kompor gas. Di sini kita menggunakan kompor gas untuk mempermudah. Nah, gas yang dihasilkan di sini itulah yang menjadi pertanyaan. Gas ini termasuk dalam bahan bakar apa atau bagaimana, asalnya dari mana, seperti itu. Jadi kita masuk ke dalam materi kita tentang minyak bumi. Yang pertama, apa itu minyak bumi? Nah, di sini kita bisa tahu bahwa apa itu minyak bumi? Minyak bumi adalah sisa dari pelapukan organisme seperti tumbuhan, hewan, atau jasad-jasad renik yang terdapat di dalam dasar laut selama ribuan tahun. Jadi udah lama banget nih, selama ribuan tahun. Jadi nanti minyak bumi ini pun akan diolah menjadi gas yang bisa kita gunakan. Kemudian komposisi dari minyak bumi ini ada beberapa, ada banyak. Yang pertama itu ada alkana, ini adalah komposisi utama yang terdapat di dalam minyak bumi. Di alkana ini terdapat N-heptana, N-oktana, dan isooktana di dalam minyak bumi. Kemudian juga terdapat sikloalkana yang terdiri dari siklopentana dan sikloheksana. Kemudian terdapat juga benzena dan terdapat sedikit alkena serta atom belerang, nitrogen dan juga oksigen. Jadi ini adalah komposisi dari minyak bumi. Dan yang paling utama adalah alkana yang sebelah atas. Selanjutnya, kita masuk ke dalam proses pengolahan minyak bumi. Bagaimana sih pengolahan minyak bumi? Apakah minyak bumi yang sudah ada di dasar laut itu dapat kita gunakan? Jawabannya itu tidak, karena kita harus melakukan proses dulu sampai menemukan seperti minyak bumi yang bisa kita gunakan. Nah, prosesnya itu bagaimana sih? Yang pertama, itu kita tetap mencari minyak bumi yang terdapat dari sisa-sisa organisme tadi. Setelah kita dapatkan, kita melakukan proses pemisahan antara minyak bumi dengan gas alam, karena di dalam air, di dalam dasar laut itu pasti minyak buminya sudah terkontaminasi dengan gas alam. Kemudian setelah itu sudah dipisahkan dengan gas alam, nanti kita akan menemukan cairan hitam yang kental. Ini disebut juga dengan minyak mentah atau crude oil. Nah, apakah ini sudah bisa digunakan sebagai bahan bakar? Belum, karena ini masih sangat murni dan berbahaya. Jadi kita melakukan proses yang selanjutnya, yaitu proses destilasi. Di sini kita melakukan proses destilasi bertingkat. Nah, kan proses destilasi itu ada banyak ya. Jadi kita menggunakan proses destilasi bertingkat. Kenapa? Karena proses destilasi bertingkat ini menggunakan prinsip komponen-komponen, melakukan pemisahan komponen-komponen sesuai dengan titik didihnya. Jadi akan diperoleh kelompok-kelompok komponen dalam rentang titik didih tertentu, atau yang kita bisa bilang di minyak bumi ini adalah fraksi-fraksi minyak bumi. Jadi dikarenakan menggunakan destilasi bertingkat, jadi kita memperoleh fraksi-fraksi minyak bumi yang sesuai dengan tingkat titik didihnya, sehingga kita bisa mengetahui fungsinya, jumlah C yang ada di dalamnya, dan manfaatnya di
kehidupan kita. Selanjutnya, nah karena kita sudah memperoleh hasil dari proses pengolahan minyak bumi ini, kita pun bisa mengetahui fraksi-fraksi hasil destilasi dari minyak bumi tersebut. Ada banyak sekali fraksi-fraksi seperti yang bisa kita lihat di sini. Ada gas, petroleum ether, bensin, nafta, dan lain sebagainya hingga ke aspal. Di sini sangat susah untuk menghafalkan ini karena ini sangat penting untuk kita. Jadi kita harus mengetahui apa itu jumlah fraksi-fraksi minyak bumi dan bagaimana manfaatnya serta berapa jumlah C dan titik didihnya. Itu sangat penting supaya kita tidak salah dalam memilih minyak bumi mana yang akan kita gunakan untuk kegiatan yang kita lakukan, seperti itu. Nah, untuk memudahkan menghafalkan hal ini, seperti yang sudah Ibu bilang, yang Ibu katakan, kita bisa menggunakan cara yang menarik yang bisa dilakukan dengan teman kita. Jadi kita menggunakannya berdua berpasangan sehingga kita sama-sama bisa belajar. Jadi untuk mempermudah ini kita bisa menggunakan, Ibu menamakan ini sebagai kotak fraksi. Nah, di sini di kotak fraksi ini sudah tersusun 1, 2, 3, 10 kotak fraksi yang bisa kita gunakan untuk menghafalkan fraksi-fraksi minyak bumi ini supaya kita bisa hafal di luar kepala. Nah, bagaimana sih cara menggunakannya, Bu, gitu kan? Nah, cara menggunakannya itu, misalnya nih, kita ambil satu ya. Contohnya kita mengambil fraksi petroleum ether. Ini. Nah, petroleum ether itu seperti yang kita lihat di sini, itu jumlah atom C-nya 5 sampai 6, titik didihnya 30 sampai 90 dan contohnya atau kegunaannya itu kita bisa menggunakannya sebagai pelarut. Jadi di sini Ibu sudah menuliskan tentang namanya, fraksi-fraksi. Terus di belakangnya sudah ada seperti jumlah atom C, terus titik didih, jumlah atom C, dan kegunaannya atau contohnya. Jadi kita dan teman-teman kita bisa berlatih bersama. Kita contohkan satu. Jadi contoh satu, misalnya nih, kita menggunakan fraksi bensin. Nah, jadi kita nanti berpasangan dengan teman-teman kita bisa menggunakan 10 kotak ini dibagi 2 atau satu orang menggunakan 1 kotak fraksi. Maksudnya menggunakan 10 kotak fraksi itu tidak apa-apa. Jadi nanti satu temannya itu bertanya seperti ini. Sebutkan titik didih dari fraksi bensin. Jadi teman yang lain akan menjawab, oh, fraksi bensin titik didihnya adalah 70 sampai 140. Apakah itu benar? Jadi kita tinggal melihat di sebaliknya. Kayak, oh iya benar, berarti dia sudah hafal seperti itu. Jadi kita bisa menggunakan ini untuk mempermudah supaya kita tidak selalu melihat ke layar dan itu membuat kita susah menghafal. Sedangkan jika kita bersama teman-teman, kita akan lebih mudah dan kita juga akan sama-sama belajar. Sedang jika kita sebagai pemegang kertas, kita akan otomatis juga ikut belajar karena kita ikut membaca. Oh, jumlah atom C sekian, jumlah titik didih sekian, seperti itu. Dan jika kita sebagai yang menebak, kita lebih mengasah pikiran kita agar kita bisa lebih kelama-kelamaan kita akan memahami macam-macam fraksi ini di luar kepala. Jadi kita bisa menggunakannya, jadi kita bisa menghafalkannya dengan baik. Di sini sudah ada fraksi nafta, fraksi minyak tanah, dan lain-lain. Nah, jadi dan ini juga bisa digunakan
Tidak hanya untuk menggunakan jumlah atom C atau titik didih ataupun kegunaan, tapi ini juga bisa dibalik. Jadi, kita bisa melihatkan apa fraksi yang mengandung jumlah atom C 6 sampai 12, titik didihnya 140 sampai 180 dan kegunaannya sebagai deterjen gitu. Nah, sekian dari Ibu. Jadi Ibu meminta kalian untuk menggunakan ini. Jadi kita bisa melakukan latihan soal setelah kita selesai latihan menggunakan ini. Baiklah, kesimpulan kita pada pembelajaran kita hari ini ialah minyak bumi adalah sisa-sisa pelapukan dari organisme seperti hewan, tumbuhan, dan jasad-jasad renik yang terdapat di dalam dasar laut selama ribuan tahun. Nah, di sini karena minyak bumi ini masih sangat baru diambil dari dasar laut, jadi kita harus memisahkannya dulu dari gas alam, kemudian kita menggunakan proses destilasi bertingkat supaya kita memperoleh komponen-komponen atau fraksi-fraksi dari minyak bumi sesuai dengan titik didihnya. Jadi, sekian pembelajaran kita pada hari ini. Dan untuk evaluasi kita, silakan kerjakan soal yang terdapat di dalam buku pada bab minyak bumi, dan dimohonkan kepada adik-adik semua untuk menghafalkan fraksi-fraksi minyak bumi dengan caranya bisa menggunakan cara Ibu tadi dengan kotak fraksi atau juga mempunyai cara sendiri, tidak apa-apa. Jika menggunakan kotak fraksi, ini akan bisa lebih mengasah kemampuan mengingat kita dan juga membantu kita untuk berinteraksi dengan teman-teman kita, sehingga kita juga mempunyai hal-hal menarik yang dilakukan bersama seperti itu. Baik, terima kasih karena sudah sangat semangat dalam pembelajaran hari ini. Ibu mohon maaf atas segala kesalahan dan terima kasih atas segala perhatian. Sampai jumpa minggu depan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.